Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi dengan NIM 2294202016. Di sini saya akan mempresentasikan memahami bisnis dengan value proposition design dan model bisnis terintegrasi dengan mata kuliah model bisnis yang diampu oleh Bapak Jopi Antares Eskom Mkom. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah value proposition design atau memetakan kebutuhan pelanggan. Pemetaan kebutuhan pelanggan itu mengenali apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan pelanggan adalah langkah awal yang krusial. Yang dimana pemetaan kebutuhan pelanggan ini melibatkan riset mendalam untuk memahami motivasi, aspirasi, dan tantangan. Value creation fit itu ciptakan solusi yang tepat untuk mengatasi pain dan meningkatkan gain pelanggan secara signifikan. Maksudnya value creation ini adalah titik di mana produk dan layanan benar-benar relevan. Yang ketiga, analisis gain dan pain. Identifikasi keuntungan ataupun gain yang diharapkan pelanggan dan masalah untuk yang ingin mereka hindari. Fokusnya adalah pada keinginan yang tersembunyi dan frustasi yang belum terpecahkan. Selanjutnya, customer segment dan channel menyasar dan menghubungkan pelanggan. Untuk memahami siapa pelanggan kita dan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau mereka adalah inti dari strategi bisnis yang efektif. Maksudnya, yang pertama itu adalah strategi segmentasi pelanggan. Kita itu harus membagi pasar berdasarkan karakteristik, demografi, psikografi, kebutuhan, dan perilaku, memungkinkan penargetan yang lebih presisi. Selanjutnya, distribusi, yang dimana kita untuk memilih saluran yang efektif, baik fisik maupun digital, untuk memastikan produk dan layanan Anda ataupun kita tersedia di tempat ataupun warung yang tepat bagi pelanggan. Yang ketiga, komunikasi, merancang pesan yang resonan untuk membangun hubungan atau relationship serta kepercayaan untuk melibatkan kampanye pemasaran yang terarah dan integrasi yang bermakna. Review stream atau sumber pendapatan dan model pricing. Sumber pendapatan yang dimaksud ini adalah bagaimana mengidentifikasi berbagai cara bisnis kita akan menghasilkan uang, yang dimana bisa dari penjualan langsung seperti langganan, iklan, lisensi, ataupun model premium. Model pricing, yang dimana kita juga bisa menentukan strategi harga yang sesuai. Yang dimaksudnya adalah apakah kita menggunakan harga berbasis nilai, biaya, atau kompetisi. Setiap model itu harus memiliki implikasi yang berbeda-beda. Contoh kasusnya adalah Contoh sukses adalah model premium pada aplikasi digital seperti Spotify dan LinkedIn, yang menggabungkan layanan dasar gratis dengan fitur premium berbayar, menarik berbasis pengguna yang luas sambil mendorong peningkatan ke layanan berbayar. Cost struktur atau analisis biaya dalam bisnis. Memahami struktur biaya adalah fundamental untuk probabilitas, yang dimana ini melibatkan identifikasi dan pengelolaan semua pengeluaran. Jadi yang dibahas pertama adalah klasifikasi biaya, di mana itu kita akan membedakan antara biaya tetap berupa gaji, sewa, dan biaya variabel seperti bahan baku, komisi penjualan. Untuk pemahaman, jadi pemahaman ini penting untuk perencanaan keuangan. Yang kedua, fokus pada efisiensi biaya. Kita harus mengupayakan pengurangan biaya tanpa mengorbankan kualitas nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Maksudnya adalah kita rela mengorbankan pengurangan biaya tapi tanpa mengorbankan nilai kepada pelanggan. Jadi kita itu adalah mengoptimalisasikan, itu adalah salah satu sebagai kuncinya. Baik, selanjutnya adalah key resource atau identifikasi sumber daya utama. Sumber daya kunci adalah aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan proposisi nilai. Yang dimaksudnya adalah seperti fisik.
Fisik adalah yang maksud dengan fasilitas produksi, gedung, kendaraan, mesin, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua itu adalah manusia, seperti tim ahli, karyawan, dan talenta yang membawa keahlian dan inovasi. Ketiga, intelektual, seperti paten, merek dagang, hak cipta, data, basis penekanan teknologi profesional. Yang keempat, finansial, seperti modal kerja, jalur kredit, arus kas, dan investasi yang mendukung operasi bisnis. Contoh sukses adalah perusahaan teknologi yang mengandalkan teknologi proprietari atau tim dan tim ahli sebagai sumber daya utamanya untuk menciptakan produk yang inovatif. Nilai activity ataupun aktivitas utama dalam menciptakan nilai. Aktivitas kunci utama itu adalah hal-hal yang terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk beroperasi dengan sukses dan memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. Jadi di sini kita akan menjelaskan ada 4 nilai utama dalam menciptakan nilai, itu adalah proses produksi, pemasaran penjualan, distribusi, layanan, dan pelanggan. Baik, yang pertama sini akan saya menjelaskan proses produksi. Proses produksi di sini akan menciptakan produk ataupun layanan yang berkualitas tinggi dan efisien. Baik, yang kedua pemasaran dan penjualan, di mana kita mengenalkan produk kita ke pasar dan mengubah prospek menjadi pelanggan. Yang ketiga distribusi, memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Yang keempat layanan pelanggan, memberikan dukungan dan menjaga kepuasan pelanggan setelah pembelian. Contohnya, seperti pengembangan produk inovatif yang berkelanjutan dan manajemen rantai pasok yang efisien adalah aktivitas kunci membedakan perusahaan yang terkemitra. Partner atau pentingnya kemitraan bisnis. Kemitraan ini adalah kuncinya jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis itu berfungsi. Di sini, partner membantu bisnis kita untuk mencapai skala, mengurangi risiko, dan mendapatkan sumber daya tambahan seperti aliansi dengan pemasok yang dimana itu memastikan pasokan bahan baku atau komponen yang stabil dan berkualitas. Yang kedua, distributor memperluas jangka pasar dan efisiensi penyaluran produk. Yang ketiga, mitra teknologi untuk mendapatkan akses ke teknologi baru atau keahlian khusus yang tidak dimiliki secara internal. Baik, yang selanjutnya itu adalah integrasi model bisnis atau sinergi antara elemen-elemen kunci. Sebuah model bisnis yang sukses adalah ekosistem yang integrasi di mana semua manajemen bekerja secara sinergis dan menciptakan dan memberikan nilai. Baik, yang pertama sini adalah value proposition. Nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, custom segment. Siapa penerima nilai dan kebutuhan utama mereka. Yang ketiga, revenue stream, di mana cara bisnis memperoleh pendapatan dari nilai. Yang keempat, key result adalah aset penting yang mendukung proposisi nilai. Jadi kesimpulannya itu adalah kesimpulan dalam membangun bisnis itu adalah aliansi proposisi nilai, memahami segmen pelanggan, evaluasi sumber pendapatan dan biaya, mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas inti, membangun kerja ataupun kemitraan strategis. Jadi, kalau kita sudah memahami dan mengelola elemen-elemen ini menyeluruh adalah kunci keberhasilan bisnis jangka panjang ataupun yang akan datang. Bisnis yang sukses dimulai dari pemahaman mendalam tentang pelanggan dan sumber daya yang dimiliki. Baik, saya akhiri presentasi ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.